Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang bentuk percabangan dalam pemrograman Java dengan menggunakan IDE NetBeans. Baik, kita lihat dulu apa sebetulnya percabangan itu. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang percabangan itu apa, kita lihat dulu contoh alur program seperti berikut ini. Kalau kita perhatikan dalam contoh alur program dengan menggunakan flowchart ini, maka di sini akan terlihat bahwa alur program dengan menggunakan flowchart ini itu adalah alur program tanpa menggunakan percabangan, di mana dalam algoritma flowchart ini, program akan dibaca secara baris demi baris atau dari baris pertama sampai baris kedua dan seterusnya sampai pada baris selesai. Artinya dalam program ini, alur program ini itu tidak ada percabangan di dalamnya. Sehingga kalau kita mengingat kembali dalam struktur pemrograman, maka struktur program seperti ini tanpa menggunakan percabangan itu kita sebut dengan istilah struktur percabangan runtunan atau struktur program sekuensial. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan tadi, apa itu percabangan? Jadi percabangan itu sebetulnya hanyalah sebuah istilah yang biasa kita gunakan. Ini tujuannya adalah untuk menyebut alur program yang bercabang, yang prosesnya nanti di dalamnya terjadi percabangan dalam melakukan pemilihan perintah mana yang akan dilaksanakan. Nah, selain itu percabangan ini sering juga kita kenal dengan istilah control flow atau struktur kondisi. Ada juga yang menyebutnya dengan nama struktur if, atau biasa juga kita sebut dengan istilah decision. Jadi ada banyak sebutan atau nama untuk percabangan di dalam pemrograman. Nah, kalau kembali kita lihat pada contoh flowchart ini, maka alurnya memang hanya satu, yaitu secara sekuensial karena tidak ada terjadi percabangan. Jadi setelah mulai dilakukan print selamat pagi, kemudian lanjut lagi ke print selamat datang, kemudian lanjut lagi ke print sampai jumpa, dan kemudian selesai atau akhir dari program dan flowchart itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi percabangan? Nah, pada saat terjadi percabangan berarti akan ada pilihan di dalam pelaksanaan instruksinya. Kita perhatikan pada contoh flowchart ini yang ada di sini. Maka setelah terjadi instruksi secara sekuensial di mana dia melakukan print selamat pagi, kemudian print selamat datang, sebelum melakukan instruksi selanjutnya terjadi percabangan dengan kondisi di sini adalah kondisinya apakah mau keluar. Jika ya, maka print sampai jumpa, artinya instruksi ini yang dilaksanakan. Tetapi jika kondisinya ini tidak, maka yang dilaksanakan adalah print tidak jadi keluar. Lalu kemudian kita menuju ke akhir dari flowchart ini, yaitu selesai. Nah, di sini dilihat bahwa ada percabangan dua perintah, yaitu print tidak jadi keluar dengan print sampai jumpa. Jadi yang dilaksanakan hanya salah satu dari dua instruksi ini. Dan yang mana yang akan dilaksanakan tergantung pada kondisinya di sini, apakah dia ya atau benar, atau tidak atau salah. Nah, seperti itu yang kita sebut dengan istilah percabangan atau decision atau struktur if atau struktur kondisi di dalam pemrograman, khususnya dalam pemrograman Java. Bentuk percabangan pada Java atau pada pemrograman Java itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya percabangan if. Ini untuk satu pilihan saja. Ya, jadi kalau kondisinya benar, maka ada perintah yang akan dilaksanakan. Namun jika kondisinya salah, maka tidak akan ada perintah yang dilaksanakan. Atau programnya akan lanjut melaksanakan instruksi lain di luar dari kondisi itu tadi.
Kemudian yang kedua ada percabangan if dan else. Ini yang memiliki dua pilihan. Jadi pada saat terjadi percabangan, jika kondisinya benar, maka ada satu perintah yang akan dilaksanakan, dan jika kondisinya salah, ada perintah lain yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian ada if else, kemudian if lagi. Ini untuk percabangan yang pilihannya lebih dari dua. Nah, selain ini bisa juga kita gunakan percabangan atau pilihan lebih dari dua itu bisa juga kita menggunakan switch case. Nah, kita akan bahas satu persatu. Namun untuk switch case dalam video ini tidak akan saya bahas, karena dalam video sebelumnya pada saat kita sedang membahas materi tentang operator itu sebetulnya percabangan dengan menggunakan switch case itu sudah pernah saya bahas. Ya, kita lihat yang percabangan if atau dengan satu pilihan. Kalau kita lihat pada struktur kondisinya berdasarkan flowchart yang ada di sini, pada saat dia melakukan pembacaan kondisi di sini di decision-nya, gitu. Kalau kondisi ini benar atau true, maka lakukan sesuatu atau perintah ini akan dilaksanakan. Setelah itu kemudian masuk melanjutkan ke perintah yang lain yang tidak masuk dalam struktur pilihan kondisi tadi. Dan jika kondisinya salah, maka dia akan melanjutkan mengerjakan perintah di luar struktur kondisi itu tadi. Nah, percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Pilihannya itu hanya yang ini saja, yang lakukan sesuatu. Artinya jika pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar tadi. Tapi kalau salah maka tidak akan melakukan apa-apa. Jadi tinggal dilanjutkan saja eksekusi ke perintah berikutnya, yaitu kerjakan yang ini. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah percabangan if yang memiliki hanya satu pilihan saja. Nah, mungkin bisa kita lihat contoh programnya di sini supaya lebih jelas. Misalnya kita akan membuat program untuk program hadiah. Katakanlah ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanja di atas 100.000. Berarti di sini ada penekanan kondisinya, yaitu belanja di atas 100.000. Nah, berarti yang belanjanya tidak di atas 100.000 berarti tidak akan mendapat hadiah perlengkapan sekolah. Nah, jadi tidak akan mendapat hadiah perlengkapan sekolah. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, karena kita nanti menginputnya menggunakan fungsi class scanner, maka kita harus mengimpor dulu class scannernya, import Java util scanner. Lalu Anda buat kelasnya tadi, waktu buat programnya ini Anda buat sebuah kelas, nama kelasnya Anda berikan nama kelasnya adalah hadiah. Lalu setelah itu kita buat metode main-nya atau fungsi main-nya. Nah, sekarang variabel yang dideklarasikan adalah variabel belanja dengan tipe integer. Kita tentukan dulu konstantanya sama dengan 0. Bisa juga kalau tidak diberikan konstanta sama dengan 0 itu tidak jadi masalah. Kemudian kita buat variabel referensi objeknya. Nama variabel referensi objeknya itu adalah input data. Jadi scanner input data sama dengan new. Ini new adalah selalu digunakan kalau kita membuat variabel referensi objek. Kemudian scanner system in. Nah, instruksi ini sudah sangat sering kita ulang-ulang di dalam contoh-contoh program lain yang sudah pernah kita buat, termasuk dengan menggunakan fungsi kelas buffer reader yang barusan Anda praktekkan di pertemuan yang lalu. Setelah itu kita menginput system out print, masukkan total belanjanya berapa. Nah, inputnya pakai ini, belanja sama dengan, gunakan referensi objeknya yaitu input data. Karena variabel belanja ini bertipe integer, berarti kita gunakan next int. Ingat, next int ini adalah fungsi input yang ada di kelas scanner. Kalau Anda ingat kemarin atau di video lain yang membahas tentang kelas buffer reader, itu dia menggunakan fungsi inputnya adalah readLine atau read. Read untuk yang bertipe angka, sedangkan readLine untuk yang bertipe karakter atau string. Sedangkan kalau dalam kelas scanner itu dia berbeda-beda ya. Kalau variabel yang diinput itu tadinya bertipe string atau karakter, maka kita gunakan next line. Tapi kalau dia bertipe integer, maka kita gunakan next int.
Kalau dia variabelnya bertipe double, maka gunakan juga next double. Dan seterusnya ya, sesuai dengan jenis tipe data dari variabel itu tadi. Nah, sekarang kita fokusnya pada penggunaan if-nya tadi. Ini untuk satu pilihan. Jadi if belanja, jika belanja di atas 100.000 berarti if belanja, kata belanja ini disesuaikan dengan variabel di sini yang sudah diinputkan tadi. Jika belanja lebih besar 100.000, maka ini kurung kurawal blok dari if-nya, nanti tutupnya di bawah sini. Ini dia pasangannya ini dengan ini bloknya. Maka dia mendapatkan sistem out print line, selamat Anda mendapatkan hadiah. Jadi kata selamat Anda mendapatkan hadiah ini adalah pilihan yang dilaksanakan jika kondisi ini bernilai benar, yaitu belanja lebih besar sama dengan 100.000. Nah, setelah itu kita cetak sistem out print line. Terima kasih. Ini satu contoh program yang menggunakan satu pilihan kondisi dengan menggunakan if. Jika program ini Anda jalankan, maka hasilnya akan seperti pada output ini. Jadi yang pertama dia menanyakan total belanjanya berapa. Silahkan diinputkan berapa total belanjanya. Jadi dari sini instruksi ini nanti masuk ke sini. Ya, ini. Nah, setelah Anda menginput total belanjanya berapa dan Anda menekan tombol enter, maka akan muncul selamat. Jadi kalimat ini selamat Anda mendapatkan hadiah. Kalau yang diinput di atas 100.000. Ya, tapi kalau yang diinput tidak di atas 100.000, misalnya di bawah 100.000, maka kalimat selamat Anda mendapatkan hadiah ini itu tidak akan muncul. Yang muncul hanya kalimat terima kasih. Karena di sini hanya terdapat satu pilihan saja. Ya, seperti itu contoh program dan penggunaan if untuk satu pilihan atau untuk pilihan tunggal. Selanjutnya untuk percabangan if dan else. Percabangan if dan else itu digunakan jika kondisi benar, pilihannya ada dua. Maksud saya adalah jika kita memiliki dua pilihan. Jadi jika kondisinya benar akan ada perintah yang dikerjakan, dan jika kondisinya salah maka akan ada perintah lain juga yang akan dikerjakan. Nah, seperti ini untuk struktur if yang satu pilihan bisa dilihat seperti ini, dan if-nya adalah seperti ini. Ini satu pilihan saja. Tetapi untuk yang dua pilihan bisa dilihat pada struktur flowchart-nya seperti ini. Jadi pada saat dia masuk pada kondisi, misalnya if nilai lebih besar 70, jika benar, maka akan mencetak kata lulus. Tetapi jika salah di sini dalam arti kata nilainya tidak di atas 70, maka akan mencetak kata gagal. Berarti di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan instruksi, yaitu kata lulus dan kata gagal. Dan yang akan dikerjakan adalah salah satunya berdasarkan hasil dari kondisi ini tadi. Jika hasil dari kondisi ini adalah true, maka perintah lulus yang dikerjakan. Dan jika hasil dari kondisi ini tadi adalah false atau salah, maka perintah gagal yang akan dikerjakan. Nah, bagaimana bentuk if-nya bisa kita lihat di sini. If nilai lebih besar 70, maka dibuka kurung dulu, yaitu kita cetak sistem out print line lulus, balas tanda kutub kurung, kemudian else. Nah, ini pilihan keduanya adalah else, jadi kan kita menggunakan if else, kemudian di sini dibuka kurung lagi, lalu kita cetak sistem out print line gagal. Jadi ini pilihan kedua dan ini pilihan pertama kalau dia kondisinya benar. Kondisi ini adalah ini. Ya, tentunya nanti sebelumnya harus diinput dulu berapa nilainya kan. Nah, modelnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh programnya. Misalnya kita mau cek kelulusan ya, seperti contoh tadi sebelumnya atau di slide sebelumnya. Misalkan kalau nilai siswa lebih besar dari 70, maka dia akan dinyatakan lulus. Jadi ini pilihan pertama lulus. Kalau tidak, berarti ini kondisinya adalah false, maka dia akan dinyatakan gagal. Seperti tadi ya. Jadi kondisinya adalah nih, nilainya harus lebih besar dari 70. Ya, masih seperti contoh program yang pertama yang menggunakan satu pilihan kondisi. Karena kita menggunakan fungsi input dengan menggunakan kelas scanner, maka harus diimpor dulu ini.
Jadi kalau mau menggunakan buffer reader juga boleh, tetapi import juga buffer readernya dulu. Variabelnya adalah variabel nilai, itu integer nilai. Kemudian ada variabel lain yang kita buat, yaitu variabel nama dengan tipe string. Ingat jangan lupa nama kelas yang kita buat itu adalah cek kelulusan ya, ini nama kelasnya. Jadi kalau nanti dibuat filenya, maka langsung pilih cek kelulusan, atau langsung ketik nama kelasnya adalah cek kelulusan. Nah, kita buat lagi variabel referensi objeknya. Kali ini nama variabel referensi objeknya seperti namanya adalah data. Lalu tinggal diinput system out print nama, ini keterangannya, dan inputnya pakai ini, nama sama dengan data titik next line. Nama pakai next line, tidak pakai next int, karena variabel nama ini tipenya adalah string ya. Jadi karena dia adalah bertipe string, maka kita pakai next line. Beda dengan nilai di sini. Jadi nilai di sini dia menggunakan next int karena tipenya adalah integer. Ya, jadi kita pakai next int. Nah, setelah itu kita tinggal cek if nilai lebih besar sama dengan 70. Ya. Lebih besar sama dengan 70 ini berarti 70-nya masuk. Kalau mengikuti kondisi di atas, nilai siswa lebih besar dari 70, berarti harusnya di sini nggak pakai sama dengan. Nggak jadi masalah. Kalau yang dinyatakan lulus adalah 70 ke atas, berarti kita pakai lebih besar sama dengan. Maka jika ini benar, sesuai dengan nilai yang diinput di sini, misalnya nanti di sini di inputnya adalah 80 misalnya ya. Input 80. Berarti kondisinya benar di sini karena nilainya 80, berarti nilai lebih besar dari 70. Berarti 80 lebih besar dari 70. Maka dia akan mencetak kalimat dari sistem outprint line selamat. Nama di sini diambil nama dari sini yang diinput. Jadi misalnya kalau Anda menginput namanya adalah Syaharullah, maka akan muncul kata selamat Syaharullah. Jadi ingat, kata selamat diapit oleh tanda petik 2 karena Anda sambung dengan variabel, maka harus Anda gunakan tanda tambah baru nama variabel. Karena masih dilanjutkan lagi dengan kata Anda lulus, maka ditambah lagi di sini, lalu Anda lulusnya ini pakai tanda petik 2 lagi. Jadi pakai tanda petik 2 lagi, baru setelah itu tutup kurung. Nah, kemudian pilihan keduanya else-nya, artinya untuk kondisi di mana nilainya tidak lebih besar dari 70 adalah kalimatnya adalah maaf, sama yang di atas ya, variabel nama, lalu Anda gagal. Kalau dijalankan contohnya adalah seperti di atas, hasilnya, outputnya. Jadi nanti pertama bertanya namanya dulu siapa, input dulu, ketik dulu namanya, setelah itu kita enter. Terus muncul pertanyaan nilainya berapa, ketik lagi nilainya berapa, setelah di enter maka muncul kalimat selamat. Selamat apa? Selamat Syaharullah, sesuai nama yang diinput, koma Anda lulus. Komanya itu dari sini. Koma ini sebetulnya masih bagian dari teks. Ini Anda lulus. Oke, ini untuk contoh program yang menggunakan dua pilihan. Jadi untuk kondisi benar ada perintah yang dilaksanakan, dan untuk kondisi salah ada perintah yang dilaksanakan. Itu dua pilihan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang if, else, if. Ini adalah untuk kondisi di mana pilihannya lebih dari dua. Ya, jadi untuk kondisi di mana pilihannya lebih dari dua, formatnya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi pertama if, kemudian kita tentukan kondisinya apa. Ingat, di dalam membuat satu kondisi itu dia selalu terdiri dari tiga bagian kondisi itu. Yang pertama variabel, kemudian yang kedua ada operator pembanding. Operator pembanding itu seperti lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya ya. Sudah dipelajari operator pembanding itu yang mana. Baru setelah operator pembanding, kemudian ada nilai yang dijadikan pembanding dengan variabelnya tadi. Nah, kemudian buka kurung. Jika kondisinya benar, maka kerjakan perintah di bawahnya. Lalu dibalas lagi, tutup kurungnya. Kemudian untuk pilihan yang kedua, kita gunakan else if. Lalu kondisi lain. Kondisi lain, kondisi untuk pilihan yang kedua. Sama, di blok lagi, buka kurungnya, kurung kurawal. Lalu ini adalah isi perintah yang akan dikerjakan. Jadi isi perintah yang akan dikerjakan ini bisa satu baris, bisa dua baris, bisa tiga baris, atau tergantung berapa banyak instruksi atau yang perintah yang akan dikerjakan jika kondisinya bernilai benar.
Kemudian kalau misalnya masih ada pilihan lain, maka else if lagi dan seterusnya. Jadi berapa kali digunakan else if itu tergantung pada jumlah pilihannya. Jadi kalau pilihannya misalnya ada 3 pilihan, berarti cukup if, else if untuk pilihan kedua, dan pilihan ketiganya nanti tinggal ditutup langsung dengan else. Kalau ada 4 berarti if, else if, kemudian else if lagi, lalu else, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ya. Ini kita punya ada berapa pilihan? Ada banyak pilihan ya, misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. A, B, C, D, E berarti berapa pilihan? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Jadi A, B, C, D. Jadi A, B plus, B, C plus, kemudian C, D, dan E. Berarti ada 7 pilihan ya. Nah, kondisi yang pertama adalah jika nilainya lebih besar atau sama dengan 90. Jika benar, satu ini adalah true, maka kita cetak grade-nya adalah A atau nilainya adalah A. Kemudian jika tidak, maka tanyakan lagi untuk pilihan kedua. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 80? Jika benar, maka dia dapat nilai B. Jika tidak, maka tanyakan lagi, apakah nilainya lebih besar sama dengan 70? Jika benar, maka dia dapat nilai B. Ya, tadi di atas nilai B plus. Nah, di sini dapat nilai B. Jika tidak lagi, maka tanyakan lagi, apakah nilainya lebih besar sama dengan 60? Jika ya atau benar, maka dia dapat nilainya adalah C plus. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi dalam hal ini, jika kondisi pertama di sini salah, maka mungkin dia benar di kondisi kedua. Jadi ditanyakan di sini, kalau dia benar di kondisi kedua, maka dia akan mengerjakan grade B+, maka yang lainnya ini yang di bawahnya itu sudah tidak akan dibaca lagi. Sama statusnya dengan switch case, maka selalu harus digunakan break. Kenapa? Karena kalau kondisinya sudah benar, maka case selanjutnya itu sudah tidak akan dibaca. Jadi yang akan mengeluarkan dari case itu adalah dengan menggunakan break. Itu kalau menggunakan switch case. Sudah pernah dijelaskan di video lain pada saat kita membahas tentang operator. Dan seterusnya seperti ini. Nah, kita lihat contoh programnya seperti ini kan. Ya, langsung saya masuk ke if-nya karena yang di atas ini kan ada sama aja codingnya. Jadi di sini dia menggunakan variabel referensi objeknya adalah scan. Nanti yang diinput di sini tinggal nilainya saja. Nilai sama dengan scan titik next int. Jadi nilai itu variabelnya adalah integer, berarti dia inputnya menggunakan fungsi next int dari kelas scanner ya, yang sudah dibuat referensi objeknya dengan nama variabel scan. Nah, tinggal diuji, jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka dia dapat grade-nya sama dengan A. Lalu, kalau tidak, maka tanyakan lagi else if, apakah nilainya lebih besar sama dengan 80? Jika benar, maka dia akan mencetak kata grade sama dengan B. Lalu jika salah gimana? Salah, maka tanyakan lagi apakah nilainya lebih besar sama dengan 70. Tanyakannya pakai else if. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai pada pilihan yang terakhir yaitu else. Jadi pilihan yang terakhir itu tidak menggunakan else if lagi karena tidak ada kondisinya lagi. Jadi tinggal menggunakan else saja. Lalu pilihannya adalah grade sama dengan E. Nah, terakhir tinggal dicetak system out print line. Ini keterangannya grade plus nanti diambil variabelnya dari grade. Jadi di sini masing-masing menggunakan variabel. Jadi kalau dia benar di sini, maka grade variabel grade ini muncul di sini sehingga hasilnya akan seperti ini tadi. Input nilai titik 2. Misalnya dia input 80. 80 itu ada di sini. Berarti 80 lebih besar sama dengan 80 benar karena pakai sama dengan ya. Berarti dapat B+. Nih. Ya. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu dulu ya video kita yang membahas tentang percabangan dalam pemrograman Java. Cukup cepat saya membahasnya karena mungkin di pemrograman lain yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya mungkin juga sudah pernah dibahas tentang struktur dari percabangan itu.
Khususnya pada saat Anda belajar algoritma dan pemrograman, struktur percabangan juga sudah pernah dibahas. Nah, sehingga di dalam pemrograman Java ini hanya melihat bentuk penulisannya saja, karena beberapa sintaksnya mungkin tidak sama dengan penggunaan percabangan di dalam bahasa pemrograman yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.